Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang misteri ritual Gunung Kemukus. Indonesia memang tidak dapat dipungkiri, masih banyak pemahaman-pemahaman yang dianggap tidak masuk akal, terutama yang berkaitan dengan persoalan gaib dan menyesatkan, seperti pesugihan misalnya. Meski era sudah semakin maju karena perkembangan teknologi, keberadaan dari unsur gaib memang masih sangat laris di masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dengan sempat gegernya kasus pesugihan yang mengorbankan banyak anak. Berbicara soal pesugihan, memang pada umumnya hal ini dilakukan di luar kewajaran dan bahkan janggal, serta biasanya pesugihan bertujuan untuk mendapatkan suatu tertentu yang juga tidak wajar. Misalnya pesugihan kekayaan, jodoh, jabatan, dan lain sebagainya. Selain itu, pesugihan juga memaksa pelakunya melakukan hal-hal yang tidak wajar atau terbilang aneh, bahkan gila, dan di luar kemanusiaan. Seperti kisah misteri pesugihan yang terjadi di area Gunung Kemukus. Gunung Kemukus yang berlokasi di Kabupaten Sragen ini menyimpan sebuah aib yang sangat memalukan dalam konteks kemanusiaan. Asalnya di areal puncak gunung ini konon sering terjadi ritual pesugihan yang bejat. Dianggap tidak masuk akal karena pesugihan di Gunung Kemukus membuat adanya praktek ritual seks bebas yang menyebar luas dengan maksud memperoleh kekayaan. Merabaknya kabar ada praktek pesugihan dengan cara ritual seks bebas di Gunung Kemukus ini diyakini berasal dari adanya semacam prasasti atau tapak tilas pesugihan salah seorang pangeran Samudro yang berasal dari Majapahit. Pada suatu hari, Pangeran Samudro dikisahkan jatuh hati kepada ibu tirinya, yakni Dewi Antarwulan yang memiliki paras cantik. Namun, kisah cinta haramnya tersebut diketahui oleh ayahandanya dari Samudro dan langsung mengusir Samudro keluar kerajaan. Singkat cerita, Dewi Antarwulan yang mengetahui anak tirinya tersebut berada di sebuah bukit yang disebut Kemukus itu, kemudian menyusulnya untuk memuaskan hasrat cintanya. Namun sebelum mereka melakukan hubungan terlarang tersebut, warga sekitar berhasil membunuh mereka berdua dan menguburkannya di bukit Kemukus. Konon, sebelum Samudro mati, ia memberikan pesan, siapapun yang bisa melanjutkan kisah cintaku di sini, maka akan aku berikan segalanya. Pesan inilah yang membuat adanya praktik pesugihan itu. Mengetahui ada cerita yang demikian kejinya itu, sebagian warga menjelaskan bahwa sebenarnya kisah Pangeran Samudro amatlah terpuji. Versi lain menuturkan bahwa Samudro merupakan pangeran keturunan terakhir kerajaan Majapahit. Lalu ia tinggal dengan Kesultanan Demak dan mendapatkan ajaran agama Islam dari Sunan Kalijaga. Dalam perjuangannya menyebarkan agama Islam, Pangeran Samudro harus wafat dan dikuburkan di area Gunung Kemukus ini. Oleh karena itu, banyak peziarah yang memberikan doa kepada Pangeran Samudro ini. Namun ternyata masyarakat Indonesia kemungkinan besar tidak mengetahui bahwa Gunung Kemukus yang berada di Jawa Tengah terletak di daerah bekas kekuasaan Partai Komunis Indonesia. Fakta sejarah ini sangat relevan karena menjadi akar mengapa di lokasi tersebut bisa ada ritual seks yang berkembang, sehingga sering ramai dibahas di dalam media nasional. Gunung Kemukus adalah tempat munculnya mitos Pangeran Samudro. Pangeran Samudro diyakini sebagai seseorang yang bijaksana, cinta damai, serta mempunyai kekuatan yang luar biasa akibat pertapaannya di Gunung Kemukus. Sehingga setiap Jumat Pon dan Jumat Kliwon, makam suami istri tersebut sangat ramai dikunjungi ribuan peziarah yang datang untuk melarat berkah atau meraup berkah. Akan tetapi, peziarah hanya akan mendapati kekuatan tersebut jika ia melakukan seks dengan lawan jenis yang mana bukan suami atau istrinya. Seorang wartawan asal Filipina, Orlando de Guzman,
pernah melakukan riset tentang berkembangnya ritual seks di Gunung Kemukus ini melalui program ACICIS atau Australian Consortium for In-Country Indonesia Study di Universitas Muhammadiyah Malang. Bagi ziarawan yang berdatangan ke Gunung Kemukus, menjadi alasan utama kenapa mereka melakukan ritual hubungan seks di kawasan makam Sang Pangeran. Banyak peziarah berpendapat bahwa kata dem-deman dalam bahasa Jawa berarti kekasih, istri simpanan, atau wanita atau pria idaman lain. Apalagi diyakini bahwa ritual hubungan seks lebih mujarab kalau dilakukan sebanyak 7 kali berturut-turut. Dan sampai sekarang, versi mitos ini yang paling tersohor dan diyakini kebanyakan ziarawan yang berdatangan di Kabupaten Sragen, sehingga citra Gunung Kemukus identik dengan pariwisata seks. Praktek ritual seks dinilai sebagai suatu peninggalan dari kepercayaan pra-Islam, yaitu Hindu Saiwa, yang tidak keberatan mengenai hubungan ritual seks antara lingga dan yoni. Bapak Antropologi Indonesia Gunjara Ningrat pernah berpendapat dalam bukunya Javanese Culture bahwa gerak kebatinan yang melibatkan berbagai macam ritual adalah jawaban dari berbagai kalangan di masyarakat Jawa yang memerlukan kehidupan spiritual yang lebih mendalam. Menurut penelitian G. Guzman, pada tahun 1964 ada sedikitnya 360 aliran kecil yang terdaftar di pengawasan aliran kepercayaan masyarakat atau PAKEM dalam Departemen Agama. Namun setelah G30S pada tahun 1965, banyak aliran kecil yang dibubarkan karena mereka dianggap simpatisan Partai Komunis Indonesia. Menjelang peristiwa G30S pada tahun 1965, Kabupaten Sragen serupa tempat-tempat miskin lainnya di Jawa Tengah yang tergantung pada hasil ladang tebu, mengalami kedegangan antara kubu santri yang kemudian terlibat dalam ronda-ronda NU dan kubu abangan yang cenderung terlibat dalam gerakan PKI. Telah terbukti bahwa ketegangan antar kubu bermunculan di beberapa kalangan sebelum G30S memicu pembastian simpatisan PKI. Ketegangan yang disertai kekerasan yang horizontal antar masyarakat dipicu berbagai faktor, terutama adalah campur tangan angkatan darat, krisis ekonomi, kemiskinan, ideologi revolusioner yang melanda dan mendesak masyarakat. Menurut kajian Herman Sulistyo, ekonomi di Indonesia pada paruh pertama 1960-an merosot dengan cepat. Inflasi melonjak 2 digit menjadi 3 digit, sehingga pada tahun 1965 mencapai 650%. Keadaan ekonomi ini yang sangat buruk mendesak pemerintah untuk mengadakan kebijakan yang tidak disukai banyak kalangan,